The Health Insider, Quality of Life. Hai Insider, di video kali ini saya akan membahas tentang penyakit angin duduk atau angina, dari penyebab, gejala, pengobatan, dan langkah pencegahannya. Sebelum bahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu angin duduk. Angina atau angin duduk adalah nyeri dada yang muncul akibat adanya gangguan aliran darah ke jaringan otot jantung. Nyeri dada akibat angin duduk seringkali mirip dengan nyeri dada akibat penyakit lain. Gejala angin duduk berupa nyeri dada seperti ditindih atau ditekan. Keluhan ini lebih sering muncul ketika penderitanya sedang beraktivitas, yaitu ketika jantung memompa darah lebih cepat. Angin duduk dapat ditangani dengan pengobatan dari dokter dan dengan menjalani gaya hidup sehat. Jika ditangani dengan baik, penderita angin duduk dapat terhindar dari komplikasi yang serius. Penyebab angin duduk yang harus diwaspadai. Penyebab utama angin duduk adalah terjadinya penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh koroner tersebut. Jika dilihat dari pemicunya, penyakit angina dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah angina stabil. Umumnya, kondisi ini dipicu oleh aktivitas fisik, misalnya olahraga. Saat sedang berolahraga, organ jantung membutuhkan lebih banyak pasokan oksigen dari aliran darah. Namun, kebutuhan tersebut tidak akan tercukupi jika terjadi penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh koroner. Serangan angin duduk stabil juga dapat dipicu oleh hal lain, seperti merokok, stres, makan berlebihan, dan udara dingin. Yang kedua adalah angina tidak stabil. Kondisi ini dipicu oleh timbunan lemak atau pembekuan darah yang mengurangi atau menghalangi aliran darah menuju jantung. Meskipun pengidap sudah mengonsumsi obat dan beristirahat, tetapi nyeri dada akibat angin duduk tidak stabil akan tetap ada. Jika tidak ditangani dengan baik, serangan angin duduk tidak stabil bisa berkembang menjadi serangan jantung. Yang ketiga adalah angina varian atau angina duduk Prinzmetal. Pada kondisi ini, terjadi penyempitan arteri jantung sementara akibat spasme atau kekakuan pembuluh darah. Jenis angina ini bahkan bisa menyerang orang yang sedang beristirahat sekalipun. Hal ini dikarenakan angin duduk varian dapat terjadi kapan saja. Penyempitan sementara pada pembuluh darah menyebabkan pasokan oksigen dari aliran darah ke jantung menurun dan timbullah nyeri dada. Gejala pada angin duduk varian ini dapat diredakan dengan konsumsi obat-obatan. Gejala angin duduk yang harus diketahui. Pengidap angin duduk biasanya akan mengalami berbagai gejala antara lain nyeri dada yang dapat menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, dan punggung. Dada seperti terhimpit atau tertekan benda berat, sesak nafas, tubuh merasa lelah, mual, pusing, gelisah, mengeluarkan keringat berlebihan, dan pingsan. Contoh kasus artis yang terkena angin duduk atau angina. Artis ternama Ahmad Dhani yang pernah mendekam selama 11 bulan di penjara akibat kasus ujaran kebencian. Pada saat di dalam penjara, Ahmad Dhani terkena angin duduk. Akhirnya, Ahmad Dhani mengandalkan balsam untuk mengatasi penyakit tersebut. Pengobatan angin duduk. Pengobatan angin duduk bertujuan untuk mengurangi keparahan gejalanya. Pengobatan angin duduk bertujuan untuk mengurangi keparahan gejalanya dan menurunkan risiko pengidap terkena serangan jantung yang dapat berakibat kematian. Jika gejala masih ringan atau menengah, meninggalkan kebiasaan buruk dan menjalani pola hidup sehat bisa dilakukan sebagai penanganan angin duduk. Umumnya, dokter akan memberikan prosedur tindakan atau beberapa resep obat untuk pengidap angin duduk. Antara lain, yang pertama, operasi angioplasti dengan pemasangan stent di pembuluh darah jantung. Prosedur ini merupakan prosedur utama dalam penanganan sumbatan pembuluh darah koroner. Prosedur ini bertujuan untuk memperlancar aliran darah dan memperlebar pembuluh darah dengan menggunakan balon kecil khusus yang ditiup. Kemudian, pembuluh darah dipasang stent agar aliran darah tetap lancar di bagian pembuluh darah yang tersumbat. Yang kedua, obat-obatan nitrat. Fungsi utama obat ini adalah untuk melemaskan pembuluh darah yang kaku agar dapat mengalir dengan lancar menuju jantung.
Yang ketiga adalah obat-obatan pencegah pembekuan darah. Obat ini berfungsi memisahkan kepingan-kepingan darah dan mencegah penggumpalan darah. Yang keempat, obat penghambat saluran kalsium. Obat ini dapat melancarkan aliran darah di dalam jantung dan meredakan atau mencegah gejala angin duduk. Yang kelima adalah obat penghambat beta. Obat ini bekerja dengan cara menangkal efek hormon adrenalin, sehingga tekanan darah berkurang dan ritme jantung menurun. Yang keenam adalah obat penurun kadar kolesterol dalam tubuh, sehingga pencegahan kerusakan pembuluh darah bisa dilakukan dengan konsumsi obat ini. Yang ketujuh, obat yang berfungsi untuk mengurangi tingkat penggumpalan darah, sehingga darah akan mudah mengalir melalui pembuluh yang sempit sekalipun. Yang kedelapan adalah obat penghambat enzim pengubah angiotensin atau ACE inhibitor. Obat ini berfungsi untuk menghambat aktivitas suatu hormon yang dapat mempersempit pembuluh darah. Yang kesembilan adalah operasi bypass. Prosedur ini bertujuan untuk mengalihkan rute aliran darah agar tidak melewati pembuluh darah yang tersumbat atau rusak. Bisakah kondisi ini dicegah? Angin duduk adalah kondisi yang bisa dicegah. Terdapat berbagai langkah pencegahan yang dapat dilakukan, antara lain rutin berolahraga, mengonsumsi makanan yang sehat untuk jantung, menghindari makanan yang berbahaya bagi jantung, menjaga berat badan ideal, membatasi konsumsi minuman beralkohol, dan berhenti merokok. Mengingat kondisi ini bisa berbahaya, sebaiknya segera lakukan pemeriksaan ke dokter saat mengalami gejala menyerupai angina atau nyeri dada. Penderita yang mengalami gejala angin duduk tidak stabil harus segera dibawa ke instalasi gawat darurat rumah sakit terdekat karena berisiko mengalami serangan jantung yang bisa menyebabkan kematian. Nah, itu tadi pembahasan tentang penyakit angin duduk atau angina dari penyebab, gejala, pengobatan, dan langkah pencegahannya. Sekian video dari The Health Insiders, semoga bermanfaat. Kalau ada saran dan masukan bisa kalian tulis di kolom komen ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!